Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifatul Hayati dengan NIM 2281131197 akan mempresentasikan tentang proposal skripsi yang merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Agama Islam oleh Bapak Muhammad Andi Hakim Asitiki. Proposal skripsi ini berjudul Penerapan Metode Bercerita sebagai bentuk penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam di RISP Jambiwangi Magelang oleh saya sendiri, Syarifatul Hayati. Slide yang selanjutnya yaitu tentang latar belakang. 1. Tantangan pendidikan modern. Pendidikan saat ini menghadapi tantangan kompleks dari masyarakat modern, menuntut pendidik untuk kreatif dan dinamis, namun tetap mempertahankan nilai-nilai Islam. Yang kedua yaitu peran penting pendidikan agama Islam. Penanaman nilai-nilai Islam melalui pendidikan sangat penting untuk anak-anak, mengingat fenomena kehidupan masyarakat saat ini yang cenderung mengabaikan nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu masalah moral dan akhlak. Maraknya kenakalan remaja, pergaulan bebas, dan rusaknya moral bangsa menjadi keprihatinan mendalam, menunjukkan perlunya pendidikan agama yang kuat. Kemudian yang keempat yaitu pentingnya pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, karena manusia dilahirkan tidak membawa pendidikan apapun dan memerlukan bimbingan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Slide yang ketiga yaitu tentang pernyataan masalah. 1. Efektivitas metode bercerita. Bagaimana metode bercerita dapat diterapkan secara efektif dan mengaktifkan siswa sehingga pembelajaran di kelas mendapatkan respon positif, menarik perhatian, dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peran guru dalam pembelajaran. Guru sebagai fasilitator dan pelaksana pendidikan dituntut untuk menciptakan situasi pembelajaran yang hidup dan menyenangkan, sehingga perlu adanya variasi metode pembelajaran yang relevan. Kemudian tujuan penelitian yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana metode bercerita dapat diterapkan sebagai bentuk penanaman nilai-nilai pendidikan agama Islam di RISP Jambiwangi Pakis Magelang. Slide berikutnya yaitu tentang metode bercerita. Pengertian metode bercerita. Metode bercerita merupakan cara yang paling tepat dan cepat dalam mengajarkan mata pelajaran, karena dapat membantu peserta didik memahami dan menyerap materi dengan mudah dan efektif. Bentuk cerita yaitu memiliki 3 bentuk yaitu cerita lisan, cerita tulis, dan cerita panggung. Dalam penelitian ini fokusnya adalah pada cerita lisan. Kemudian jenis cerita. Metode bercerita memiliki berbagai jenis cerita seperti cerita rakyat, cerita realistis, cerita sains, cerita khayal, biografi, dan cerita keagamaan. Sementara itu, jenis cerita keagamaan dipilih untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Kemudian untuk tujuan dan manfaat metode bercerita. Metode bercerita bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang unik dan menarik, serta dapat memberikan imajinasi dan mengembangkan kemampuan berbahasa dan menanamkan nilai-nilai yang positif. Kemudian slide yang kelima yaitu nilai-nilai pendidikan agama Islam. Pengertian nilai-nilai agama Islam. Nilai-nilai pendidikan agama Islam adalah harapan tentang sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan dijadikan sebagai acuan untuk mencapai tujuan hidupnya yang mengabdi kepada Allah SWT untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Poin yang kedua yaitu dasar pendidikan agama Islam. Dasar pendidikan agama Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi sumber hukum utama dan pedoman bagi umat manusia atau umat Islam. Yang ketiga yaitu fungsi pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam memiliki fungsi pengembangan
penyaluran, perbaikan, pencegahan, penyesuaian, dan sumber lain yang bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian poin yang keempat yaitu tujuan pendidikan agama Islam. Tujuan pendidikan agama Islam adalah untuk menciptakan keimanan, pemahaman, dan penghayatan dan pengamalan serta peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia. Poin yang kelima yaitu pentingnya pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam sangat penting karena dapat membentuk kepribadian yang utama sesuai dengan ajaran agama Islam dan dapat membentengi anak dari pengaruh yang negatif. Slide yang ke-6 yaitu tentang metodologi penelitian. Jenis penelitian yaitu merupakan poin pertama yaitu penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik. Poin yang kedua yaitu sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian yang diteliti secara sistematif, faktual, dan akurat. Kemudian poin yang ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian yang keempat yaitu teknik analisis data. Yang digunakan adalah analisis data induktif yang berpijak pada fakta-fakta khusus dan dianalisa untuk menemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Slide yang ketujuh yaitu kesimpulan. Metode bercerita, kesimpulannya adalah merupakan metode yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan agama Islam pada anak-anak. Kemudian nilai-nilai pendidikan agama Islam yaitu sangat penting untuk membentuk kepribadian yang utama dan membentengi anak dari pengaruh yang negatif. Kemudian penelitian ini mempunyai kesimpulan bahwa diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pengembangan pendidikan agama Islam di RA YSW Jambiwangi, Pakis, Magelang. Slide terakhir yaitu berpasaran pengembangan materi. Diharapkan guru dapat mengembangkan materi cerita yang lebih menarik dan relevan dengan kebutuhan anak-anak. Kemudian untuk pelatihan guru, diperlukan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan metode bercerita. Kemudian untuk kerjasama orang tua, sangat penting terjadinya kerjasama antara guru dan orang tua dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan dan agama Islam pada anak. Kemudian untuk dukungan masyarakat, sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan agama Islam. Demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.